bersama aku Caca, Catherine, dan Citata. Sebenarnya ini syuting yang kedua sama Citata, Iya. tapi mungkin boleh lagi kenalan Ci. Kan siapa tahu ada yang nontonnya pilih-pilih. Oh iya, halo semua, nama saya Karista. Saya sudah menikah, anak saya dua-duanya laki-laki. Sehari-hari aktivitasnya kerja, usaha, bantuin suami, dan juga ibu rumah tangga. Wah, mantap, ibu rumah tangga, ternak kombucha. Saat ibu rumah tangga. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang agak sedikit serius ya, Ci. Nggak sih, biasanya kita serius nggak sih? Nggak juga ya? Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kalau aku personally mungkin belum pernah ngalamin. Aku nggak tahu kalau Caca. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal rasanya kehilangan atau kayak grieving over something atau over someone gitu. Nah, kalau Citata, aku mohon maaf lahir batin dulu Ci. Tapi kayak karena aku kalau denger cerita kan, kalau aku kenal ya sama Citata. Kalau Caca kan belum kenal nih. Baru hari ini ketemu Resh nih dengernya. Aku kalau denger Citata tuh ya, Ca, itu kayak gila bisa gitu ya gitu. Lo nggak sih yang kayak karena nggak gampang kan kehilangan tuh nggak gampang, tapi kayak bagaimana Cici melewati, terus juga kayak bagaimana perspektifnya menurut aku tuh worth to share banget buat orang-orang, apalagi kalau yang sedang mengalami mungkin gitu. Jadi mungkin lebih kamu deh nanya-nanya deh, aku udah lumayan tahu. Nggak ada yang Mungkin awalnya dulu gimana nih? Mungkin Cici kalau nggak keberatan boleh nggak ceritain pengalaman mungkin grieving yang mungkin ini ngomongnya konteks pengalaman grieving ya. Iya. Kebetulan kalau sepanjang aku hidup, pengalaman grieving aku yang paling yang paling kehilangan gitu dan menyayat hati itu waktu kehilangan mama. Gitu, waktu mama berpulang. Jadi mama aku 2008 itu didiagnosa sakit kanker payudara. Nah, sebetulnya kita udah berkali-kali tuh jadi udah parah, terus Tuhan kasih sehat lagi, mama bisa aktivitas lagi, terus udah sempat lumpuh, udah nggak bisa bergerak, tapi Tuhan kasih kesempatan lagi gitu. Jadi udah berkali-kali emang Tuhan tuh kasih kesempatan buat mama tuh lanjut melayani Tuhan lagi. Nah, singkat cerita sih ya, dari awal ke diagnosa sampai akhirnya mama dipanggil Tuhan itu 11 tahun. Tuh. Kalau buat penderita kanker gitu ya, 11 tahun itu termasuk perjalanan yang panjang. Karena kalau kan kita kalau berobat kanker gitu jadi banyak teman ya, sama-sama berobat gitu ya. Jadi kayak si mama itu teman berobat tuh udah banyak banget, saking satu udah ada yang pergi, datang baru lagi, udah pergi, datang baru lagi, udah pergi gitu. Sampai akhirnya itu 11 tahun berarti ngalamin banyak naik turun yang istilahnya mungkin kalau secara gamblangnya kita bayanginnya kayak udah ada harapan dikit jatuhin lagi, rasanya kan kayak gitu ya Ci. Mungkin tadi Cici bilang udah ini terus ada dikasih kesempatan lagi untuk bisa aktivitas lagi, habis itu mungkin drop lagi. Maksudnya aku mungkin nggak terlalu mengerti kalau misalnya perjalanan orang dealing with cancer seperti apa, tapi sampai akhirnya dari 11 tahun terus Cici susahnya harus mengalami kehilangan mama. Bagaimana Cici deal with that, Cici? How do you process that grief gitu? Itu sih susah ya prosesnya ya, butuh waktu lama banget sih. Karena kan gini ya, banyak orang itu pada bilang kalau misalnya nih orang tua sempet sakit dulu kayak mama aku, kan kita kayak punya waktu untuk merawat, kita punya waktu spend more time gitu sama orang tua kita. Sedangkan kalau orang yang meninggalnya tiba-tiba itu katanya lebih berat. Cuman ya menurut aku, mau orang tua kita sakit ataupun ditinggal tiba-tiba, yang namanya kita kehilangan orang tua kayaknya sama-sama berat ya. Iya, of course. Gitu. Dealingnya adalah, jadi walaupun ya aku tuh orang percaya, aku tahu mama meninggal, udah ketemu Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Di satu sisi kita tahu banget, berat banget mama, tapi di satu sisi hati tuh juga nggak rela gitu untuk berpisah. Jadi emang masih yang sedih, masih yang nangis, sampai udah meninggal pun gitu ya, ada titik-titiknya itu loh. Aduh, ada kan ya
yang bikin teori gitu loh, teori grief ya, acceptance gitu ya. yang terus nanti depresi apa Iya. nanti akhirnya dia mulai nerima. Nah, Iya. aku lihat aku juga ngelaluin itu. Jadi aku juga sempat ada di titik depresi, yang sedih banget tapi grieving apa segala. Akhirnya Iya. pelan-pelan bisa nerima. Tapi kayak mama kan udah meninggal tuh udah 6 tahun yang lalu. Iya. Orang kan bilang waktu tuh menyembuhkan gitu ya. Iya, benar. Nah, itu setuju sih. Emang kita setiap hari kita getting better gitu, lebih bisa nerima. Cuman ini sih aku sepanjang udah 6 tahun pun gitu ya, kita hampir setiap hari itu juga kangen gitu dan ngerasa kehilangan. Jadi sepanjang waktu kita sampai kita bisa nerima itu, ya pasti ada titik naik turunnya ya. Kayaknya menurut aku ya it's okay deh kita punya perasaan itu, namanya kita tuh manusia. Iya. Kan ada yang bilang jangan diinget-inget, jangan ditangis-tangisin. Iya. Kayaknya nggak manusiawi banget ya kalau kayak gitu. Iya. Yang penting jangan sampai terlalu sedih sampai terpuruk saat benar-benar lagi sedih apa segala macem. Cari teman atau saudara atau keluarga, cari circle yang bisa kasih kita kekuatan. Kayak gitu. Itu Citata kayak bisa membaca otak aku. Kan kita nggak briefing ya, tapi aku juga ada bikin gitu. Maksudnya kayak kan people say that time will heal gitu, tapi ternyata nggak exactly persis kayak gitu banget gitu ya. Even after 6 years loh. Aku cerita dikit ya, Ca. Maksudnya kan kayak aku lumayan kenal gitu. Tapi nyokapnya Citata tuh hebat banget. Waktu aku sempet ada ketemu satu pastor namanya Bang Ruli, dia tuh ngomong gini, apa namanya, Ibu Sani gitu, itu mah hebat banget kata dia gitu. Kamu tahu nggak Catherine, dia itu ikut ke kelas saya. Jadi mamanya Citata tuh masih even udah sakit, udah naik kursi roda segala macam, masih sekolah, Ca. Teologi, sekolah teologi. Itu kan kayak gila banget gitu kan. Dan maksudnya kayak wah, aku kayak top gitu kan. Nah, mungkin ini sih Ci, kayak kalau tadi kan Cici bilang cari ke teman terdekat, cari ke support system bla 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 bla. Tapi kan ini seorang ibu gitu ya. Amin kayak let's say Ci, kalau putus kalau kabur ke keluarga gitu. Tapi ini one of your family members gitu, dan nyokap gitu Ci. Waktu itu kaburnya kemana Ci? Bener. Aku ngomong gitu ya ke Cionan, karena Cionan udah lebih dulu kehilangan papahnya, gitu. Nah, saat itu Cionan masih ada mamahnya. Sekarang udah nggak ada dua-duanya. Nah, aku bilang sama dia pas lagi perjalanan gitu dari rumah duka, aku bilang, Ci, kalau ibarat kata gitu ya, kalau gue ibaratin hati gue misalkan puzzle utuh, ini gue kayak kehilangan satu piece puzzle di tengah-tengah gitu. Rasanya kayak kepotek gitu, langsung nggak utuh gitu badan, hati itu rasanya langsung nggak utuh, rasanya kayak gitu. Terus dia bilang, iya bener banget, gue juga rasain hal yang sama persis kayak gitu. Waktu si Ape meninggal, Ape itu aku panggil papa dia Ape kan. Waktu Ape meninggal juga gue sama persis rasain kayak gitu. To be honest, sampai hari ini rasanya kan masih begitu. Hati kita tuh ada yang nggak utuh gitu. Nah, biasanya gitu, kita kan kalau ada masalah lari ke orang tua, curhat terus segala. Nah, sekarang kan kayaknya sandaran kita udah nggak ada gitu ya. Nah, larinya nomor satu ya ke Tuhan. Kedua, aku kan menikah. Nah, itu biasanya aku bisa curhat sama suami. Nah, rata-rata sebenarnya kalau yang aku alamin gitu ya, aku cuma butuh nangis aja sih karena kangen. Gitu. Udah abis itu udah better gitu, ya udah gitu. Jadi emang kalau dibilang grieving gitu, sedih hilangnya kapan, ini sih udah berlangsung 6 tahun dan aku masih sedih juga sih. Tapi bedanya adalah udah jauh lebih bisa nerima gitu. Apalagi tuh gini, jadi kan mama aku sakit udah 11 tahun, naik turun apa segala gitu ya. Mama aku tuh jadi punya beberapa pengalaman spiritual ke alam lain. Gitu. Kebetulan mungkin karena udah ini kali ya, maksudnya udah sering ada di ambang
ambang itu kali ya. Jadi Iya. dia punya beberapa pengalaman spiritual. Nah, ada satu yang si mama ceritain tuh kayak gini. Jadi dulu waktu aku kecil banget, mama pernah ngalamin. Nah, yang the latest itu yang ini nih. Jadi si mama cerita sama papa gitu. Kim katanya, Sani tadi abis dibawa katanya sama ada orang gede tinggi banget gitu. Jadi jadi Sani digandeng katanya. Mama di tengah, ada 2 orang yang gandeng dia. Kalau kita lihat ke atas gitu, udah nggak kelihatan lah, mukanya nggak terlalu kelihatan gitu, tapi cakep banget saking tingginya. Jadi dia kayak anak kecil yang lagi digandeng sama 2 orang besar gitu. Nah, terus lagi jalan, kata si mama tuh ya, tempatnya bagus banget, indah banget, damai banget. Nah, dalam hati Sani ngebatin, ini gue ada di mana ya, tuh. Nah, katanya 2 orang ini walaupun kita tidak bicara, ngomong cuma dalam hati, mereka tuh denger gitu. Nah, dijawab sama mereka, ini kamu ada di tempat perhentian sementara sebelum dunia baru gitu. Terus oh gitu. Nah, terus ada orang-orang rame gitu. Si mama terus nanya lagi juga dalam hati, itu orang-orang siapa? Gitu. Dijawab lagi sama mereka. Itu keluarga yang udah meninggal duluan. Mereka lagi nunggu mau jemput keluarganya yang sampai di situ gitu. Terus si mama celingak-celinguk gitu. Kok nggak ada yang gua kenal? Kan mamanya udah nggak ada, ada cicinya juga sudah nggak ada, sama beberapa saudara gitu udah nggak ada. Kenapa nggak ada yang gua kenal gitu? Dijawab lagi, iya soalnya kamu belum waktunya gitu. Ayo deh balik lagi gitu ceritanya. Singkat cerita udah balik lagi si mama, bisa ceritakan gitu sama si papa. Terus si mama bilang kayak gini sama papaku, tahu nggak Kim, papa saya namanya Eliakim kan, tahu nggak Kim, kalau udah sampai di sana kita tuh bener-bener udah nggak mau balik lagi. Karena di sana tuh bener-bener indah banget, damai banget gitu. Nah, jadi ya puji Tuhan, maksudnya mama ada pengalaman spiritual seperti itu. Jadi paling enggak aku tuh tahu bahwa di satu sisi aku emang kangen banget sama si mama, pengennya mama tetap ada di sini, tapi di satu sisi aku tahu wah si mama tuh udah happy, udah bahagia ada di sana. Dia sendiri aja bilang kalau udah sampai sana nggak mau balik lagi ke sini gitu. Jadi buat kita orang percaya, iya sedih boleh, kehilangan boleh, cuma jangan terlalu berlarut-larut gimana. Kita harus percaya orang yang kita kasihi itu udah di tempat yang sangat indah banget, yang nanti kita akan ketemu lagi sama-sama gitu. Ada pengharapan itunya yang akan kasih kita kekuatan terus gitu loh, bahwa suatu hari nanti kita akan ketemu lagi loh. Cici pernah nggak sih struggle dengan, ya we know that dealing with grief itu memang tidak gampang ya. Terus Cici pernah nggak sih kayak struggle dengan your faith sama Tuhan gitu, kayak karena waktu itu aku belum kehilangan orang tuaku, tapi aku kehilangan sosok my spiritual father lah, yang benar-benar itu pertama kali dia nunjukin ayah tuh seperti apa, karena gue in broken home kan. Jadi dia benar-benar patokan aku kayak oh bapak tuh seperti apa. Terus waktu dia meninggal tiba-tiba tuh it hit me hard banget gitu, yang kayak ada awal pertama tuh aku benar-benar bertanya-tanya sama Tuhan gitu, maksudnya kenapa ya, ini orang baik loh, kayak ini hamba Tuhan gitu. Gitu lagi ya, Cia. Hamba Orang Tuhan baik cepet banget. Iya, aku cepet banget gitu. Terus kenapa harus tiba-tiba kayak I didn't even get to say goodbye gitu lah istilahnya. Jadi waktu itu beberapa kali aku kayak nggak bisa ngerti kenapa. Memang kita nggak mungkin nggak bisa ngerti gitu. Tapi Cici pernah nggak sih ngalamin kayak those moments gitu yang Cici malah bertanya-tanya sama Tuhan, untuk kayak struggling untuk kayak menerimanya itu gitu, sampai akhirnya tadi Cici kan bilang udah sampai di titik menerima nih, tapi gimana sih prosesnya bisa sampai ke titik itu Ci gitu? Boleh nggak Cici? Sama, aku juga rasain hal yang sama. Aku juga ada sempet di titik itu. Maksudnya kenapa? Jadi sepanjang 11 tahun, walaupun si mama tuh naik turun ya udah getting better, abis itu drop lagi, terus kayak sehat lagi, terus drop lagi, sehat lagi, kayak gitu-gitu. Sepanjang 11 tahun itu doa kita tetap sama. Doa kita sekeluarga adalah kita sepakat berdoa untuk kesembuhan mama. Jadi meskipun kayak kelihatan lagi drop, kayaknya Tuhan mau panggil, kita tuh tetap yang ngotot. Kita doanya tuh minta kesembuhan buat mama. Gitu pokoknya kita ngotot terus.
doanya minta mama sembuh supaya, jadi mamaku tuh juga orangnya baik banget gitu ya, hidupnya juga buat melayani Tuhan. Jadi kita pokoknya doa ya, berharap supaya Tuhan kasih kesembuhan dan umur lebih panjang buat si mama melayani Tuhan gitu. Tapi kan ya Tuhan banyak keputusan yang banyak kita nggak mengerti. Sejujurnya sampai hari ini, sampai detik ini, aku juga masih nggak ngerti kenapa mamaku dikasih sakit gitu. Padahal kok dari kecil si mama nih hidupnya baik-baik gitu, orangnya juga nggak pernah macam-macam, jadi istri juga istri yang baik, jadi mama juga mama yang baik, jadi ibu gembala juga ibu gembala yang baik gitu ya. Kenapa ya si mama harus sakit? Di satu sisi aku juga paham banget, dari sakitnya mama itu tuh ternyata tuh berkatin banyak orang. Jadi waktu mama sakit nggak pernah sekalipun dia tuh ngeluh, mempertanyakan maksudnya kenapa kek, atau lagi pengobatan ngeluh gitu tuh nggak pernah. Setahu saya juga nyalahin Tuhan kenapa dia kena juga nggak pernah. Dia laluin aja dengan happy dan sukacita, makanya sampai kuliah teologi apa segala macam kayaknya enjoy aja gitu hidupnya. Nah waktu mama meninggal sebenarnya banyak banget pertanyaan di kepala aku gitu ya, kenapa ya Tuhan ya, maksudnya kenapa ya. Nah saat punya pertanyaan kayak gitu sih, aku bener-bener tanya aja sih langsung ke Tuhan gitu. Tuhan kenapa ya mama yang kena kanker, kenapa ya harus mama ya, kenapa ya si mama dipanggil ya, padahal aku masih muda, tapi aku kan udah nikah waktu itu, taruhlah aku udah nikah, udah berkeluarga, tapi kan adik aku masih kecil loh. Kenapa mama duluan ya, kenapa ya yang jahat-jahat kok kayaknya lebih panjang umur gitu. Kenapa ya ini yang badung-badung kok udah panjang umur aja ya, maksudnya udah sampai overdosis apa segala, sembuh lagi gitu. Kenapa yang baik kok kayaknya cepet banget dipanggil. Aku banyak aja gitu nanya, cuma sih ya nggak pernah yang sampai di titik yang kayak marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan sih, puji Tuhan tuh enggak. Tapi mempertanyakan hal itu mempertanyakan banget. Nah sampai saat ini sih yang aku dapat itu, yang menjawab pertanyaan aku tuh cuma itu doang. Jadi setelah si mama meninggal segala, itu banyak orang yang kasih kesaksian bahwa mereka sangat diberkati lihat mama aku dalam keadaan fisik yang terbatas tetap kuliah teologi, fisik yang terbatas tetap melayani Tuhan. Terus bagaimana papa selama 11 tahun itu benar-benar setia rawat mama tanpa ngeluh tanpa apa, ternyata itu tuh jadi berkat buat banyak orang. Jadi dari situ aku pikir, oh mungkin emang itu cara Tuhan pakai hidupnya mama untuk jadi berkat buat banyak orangnya lewat cara seperti itu. Kenapa harus dengan cara seperti itu? Ya itu lagi ya kehendak Tuhan ya, kita nggak bisa atur. Tapi mama aku jalan dengan baik, nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa, dan sekarang aku percaya dia udah bahagia di tempat penantian itu. Gitu. Jadi sama seperti orang lain, aku juga mempertanyakan semua itu. Tuh. Itu bagus banget sih Ci. It's not easy, it's not instan juga ya. Bener, nggak instan. Dan nggak yang once udah oke, and then oke for the rest of seterusnya gitu kan. Pasti kita ada Cici tadi ada kangen lagi. Dan yang paling bagus menurut aku tadi sih yang Cici bilang, nggak ngerti ya udah tanya aja sama Tuhan kenapa. Kayak it's a raw emotion, it's an honest, ya kan. Wah, aku tahu sih Ci nggak gampang pasti, walaupun mungkin aku nggak ada tuh even setengahnya mungkin paham ya Ci ya, kayak semana sih sedihnya atau gimana nya gitu. Nah tapi ada nggak sih Ci momen, atau aku nggak tahu ya, maksudnya kayak itu kan kayak lowest poin mungkin buat Cici juga, itu juga Dorcas Valley-nya Cici gitu kan, yang berapa tahun lalu itu. Ada nggak sih Ci yang kayak aku nggak tahu saying mungkin, atau khotbah, atau mungkin pengalaman Cici pribadi yang nguatin Cici banget gitu, yang saat itu gitu. Oh saat itu. Oh saat itu tuh gini ya, waktu mama sakit ya, kita itu bener itu di titik terendah. Di titik terendah, satu karena anggota keluarga kita terkasih sakit. Kedua, hari itu keadaan ekonomi aku juga beda sama saat ini. Jadi hari itu kita tuh masih yang ngepas-ngepas, terus bisnis juga
baru gitu kan, sama suami belum yang ya itu masih baru merintis lah kayak gitu ya. Bukan keadaan saat ini, kadang-kadang saat ini juga masih suka kayak mikir gitu ya, aduh seandainya masih ada mama ya, enak ya kita bisa jalan-jalan itu. Sering banget gitu pikiran-pikiran kayak gitu gitu, yang kadang-kadang yang bikin sedih saat-saat ini tuh gitu, kayak lebih keinget, aduh dulu kita pas lagi susah gitu nggak bisa ya, sekarang kayak kita mau pergi jalan-jalan kemana aja bisa, tapi udah nggak ada mama gitu. Nah hari itu yang benar-benar nguatin aku adalah aku benar-benar ngerasa nggak pernah ditinggalin sama Tuhan. Nah kayak yang tadi aku share tuh di podcast yang awal, kapan sih perjumpaan pribadi aku sama Tuhan? Ternyata perjumpaan pribadi aku sama Tuhan itu di lembah kekelaman. Jadi waktu aku nggak punya tabungan, nggak punya uang cuma ngepas aja, saat butuh buat bayar A, Tuhan kasih buat bayar A. Saat butuh buat bayar B, aduh dari mana nih ya? Kadang-kadang kita harapin dari sana gitu ya, harusnya itu bisa tuh buat bayar B gitu. Ternyata Tuhan tolong tuh pakai cara yang lain. Terus saat harus bayar C, Tuhan kasih juga. Nah jadi itu dia, saat kita lagi kekurangan, saat kita lagi nggak punya apa-apa, itu aku ketemu sama Jehovah Jireh. Aku tuh kenalan gitu sama Jehovah Jireh. Nah di saat mama tuh lagi sakit-sakitnya lagi parah, di saat kita lagi sedih-sedihnya, perjumpaan sama Tuhan tuh juga di situ. Itu adalah sering banget Roh Kudus yang kasih kita kekuatan, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus yang bikin aku kuat di saat-saat titik seperti itu adalah ngelihat mamahnya sendiri. Jadi kadang-kadang kita seberapapun kita nyembunyiin kita sedih, nggak tega atau apa, si mama yang lebih kuat. Justru mama yang kasih kita kekuatan. Gitu. Mesti semangat. Gitu. Jadi lagi dalam keadaan kayak gitu aja gitu ya, mama aku tuh tetap yang rutin ngebangunin kita pagi-pagi gereja buat pelayanan apa segala macam. Mamanya sendiri pun begitu, pagi-pagi tuh udah siap-siap buat pelayanan apa segala macam. Jadi kalau aku ngeluh atau gimana, lebih yang nggak pantas, karena yang ngalamin sendirinya aja tuh semangat banget, kuat banget gitu. Jadi ya puji Tuhan yang punya mama yang kayak gitu. Jadi itu ngedidik banget gitu, bahwa wah dalam penderitaan, dalam lembah kelam aja kita tuh tetap harus semangat loh melayani Tuhan loh. Tetap jangan mempertanyakan kebaikan Tuhan loh. Gitu. Aku juga banyak belajar banget, Ca, maksudnya sama keluarganya Citata ini gitu. Kan aku juga suka ngobrol, Citata punya adik ya kan Caca kenal, punya adik gitu. Aku sering banget denger dari keluarga mereka gitu ya, Ca. Di titik tuh gini, di titik keluarga ini tuh kalau mau ateis nggak bisa, asli nggak bisa. Segitunya Tuhan tuh ada, nyata dan tolong keluarga ini gitu. Itu yang sering mereka ngomongin gitu, kayak aduh keluarga ini mah kalau ateis mah udah nggak bisa dah pokoknya gitu. Saking segitunya, Cak, yang tadi Citata bilang tuh ngepas, aduh aku tuh sering banget dan banyak ya Ci ya kejadian banyak kayak yang aku dengar yang si Om Akim di Singapura bolak-balik gesek ini, Cak, apa namanya, gesek ATM. Jadi udah harus saat bayarkan bonnya gitu, misalkan kayak 10.000 berobat ke Singapura itu kan buat kita sih mahal banget, karena hari itu kan kita nggak punya uang. Jadi kayak 10.000 itu aduh mahal banget, atau kadang-kadang nebus obat yang 1.000 aja, kadang-kadang tuh kita yang belum ada uangnya gitu. Nah udah deh kita berdoa aja, papa terutama ya berdoa gitu, Tuhan perlu uang nih 1.000 buat tebus obatnya Sani gitu. Kan gak ada uang tuh tadinya di ATM, itu tuh ya bisa udah beriman aja di ATM, mau ambil uang 1.000, kadang-kadang udah langsung ada uangnya, kadang-kadang belum ada, nanti misalkan tinggal makan dulu, udah ntar datang lagi ke ATM ambil uangnya, udah ada. Itu maksudnya kita hari itu ya, kita yang nggak campaign kita bisa juga, nggak yang galang-galang dana juga, pokoknya ya kita berdoa aja sama Tuhan, kita kasih tahu bahwa aduh Tuhan perlu uang nih buat ini, buat tebus obat, dan itu nyata emang Tuhan tuh benar-benar cukupin. Jadi kita tuh awalnya berobat ke Singapura tuh ya, itu tuh dari temen kuliah aku, tapi ini keluarga orang kaya, papahnya berobat ke Singapura, dia kasih tahu kan, itu nyokap lu coba deh second opinion aja paling enggak di Singapura. Terus aku cerita gitu ke keluarga aku kan, ke papa ke mama, apa kita coba ya second opinion ya ke Singapura. Akhirnya kita ngobrol tuh sama keluarganya mereka, datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, tanya
ini si papa kira-kira udah berapa duit habis berobat ke Singapura. Kira-kira mah kalau dihitung-hitung ada deh 5M kok gitu. Nah dalam hatinya kita gitu ya, terus di jalan pulang juga kan ngobrol sama papa, waduh 5M, kita udah jual aset, jual harta gini-gini sih 5M juga nggak ini loh, nggak ada gitu loh 5M loh. Udah cuman udahlah kita ini aja lah, beriman aja deh, kita coba aja dulu, karena ya bukan kita sok-sokan mau gaya berobat ke Singapura tuh, enggak. Emang hari itu dokter di sini tuh udah angkat tangan, udah bilang udah nggak ada pengobatan lagi buat mama. Hari itu si mama tuh udah lumpuh, udah nggak bisa gerak gitu. Nah itu tuh si teman aku tuh bilang gini, udah kok yang penting beli tiket aja sama punya uang buat konsultasi dokter, yang penting dapat dulu second opinionnya. Karena menurut pengalaman dia, banyak teman-temannya dia kayak salah diagnosa segala macem. Dengan harapan di Singapura masih bisa dihandle lah kayak gitu. Udah singkat cerita beli tiket, pas kita mau pergi ada yang berkatin, tiba-tiba kirim uang, kasih uang 1.000 US dollar. Padahal kayaknya dia nggak tahu juga loh kita mau berangkat ke Singapura mau berobat gitu-gitu. Akhirnya jadi pegang uang gitu kan. Udah bener aja tuh sampai di Singapura, second opinion, si mama terus disuntikin obat buat tulangnya. Percaya nggak? Jadi si mama aku tuh ya berangkat ke Singapura lumpuh, pulang dari Singapura udah bisa duduk di kursi roda, udah bisa bangun lagi gitu badannya. Ya satu sih iya setuju lewat tangan dokter dan lewat obat, tapi di satu sisi itu bener-bener pekerjaan Tuhan banget. Itu Tuhan yang biayain, dan Tuhan juga bekerja lewat obat dan lewat dokter yang ngobatin mama gitu. Berat ngomong gini ya. Iya. Ci, kan dari segala kejadian hidup kita, mau enak mau nggak enak, pasti there is always something yang Tuhan mau kita lewatin dan yang Tuhan mau ajarin gitu buat kita. Ini kan a big event juga di hidup Cici gitu kan. Aku tahu mungkin kayak tadi Cici bilang rasanya pasti nggak sama apa segala macam sampai hari ini, kayak missing puzzle pieces gitu kan. Tapi Cici, kalau Cici boleh mungkin 1 atau 2 gitu, apa sih yang kalau Cici lihat selain tadi ya, kalau Cici paham kayak oh ternyata memang mungkin Tante Sani hidupnya untuk memberkati orang dengan cara seperti ini gitu kan. Oke itu. Tapi kalau ke Cici personal gitu, Cici rasa Tuhan tuh mau ajarin apa sih buat Cici? Aku rasa hari itu selain yang tadi, selain Tuhan itu mau memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh ke aku, itu juga Tuhan mau ajarin bahwa ya ikut Tuhan itu hidup harus percaya-percaya aja, jangan taruh curiga sama Tuhan. Gitu. Jadi banyak gitu ya teman atau kenalan yang suka tanya gitu, lu marah gak sih sama Tuhan si mama kanker? Lu kecewa gak sih sama Tuhan? Lu sekeluarga itu hamba Tuhan gitu pelayanan, tapi nyokap lu sakit kanker tuh marah gak sih sama Tuhan? Kecewa gak sih? Aku sih cuma bisa bilang gitu ya, sampai titik ini aku marah dan kecewa sama Tuhan itu enggak gitu, sama sekali enggak marah, nggak kecewa, walaupun aku nggak ngerti sepenuhnya maksudnya Tuhan tuh apa. Selain yang aku bisa sharing itu, ternyata si mama itu jadi berkat ya buat banyak orang yang menyaksikan hidup dia. Nah, yang aku benar-benar belajar adalah aku mau punya hati tuh yang aku nggak mau naruh curiga sama Tuhan, aku nggak mau yang pokoknya mempertanyakan aduh Tuhan tuh adil nggak sih, baik nggak sih, enggak. Pokoknya aku percaya aja yang Tuhan udah rangkai buat hidup aku dan keluargaku, ini adalah jalan Tuhan yang terbaik. Jadi aku percaya aja bahwa Tuhan itu sutradara dalam kehidupan aku. Kebetulan aku jadi aktornya di situ, ya aku percaya aja endingnya itu pasti bagus. Dan aku sih selalu berdoa supaya sepanjang hidup ini, seperti yang mama aku udah lakukan sebelumnya, aku mau hidup aku dan keluarga aku itu jadi berkat buat orang gitu. Jadi yang aku bener-bener pelajarin sih kayaknya itu. Jadi jangan taruh curiga sama Tuhan, jangan ya gitu, kita banyak pertanyaan sama Tuhan nggak apa-apa, tanya aja, tapi jangan sampai gitu ya kita tuh mencurigai kebaikan Tuhan gitu. Ci, aku ada satu lagi pertanyaan. Kan hidup
emang isinya cuman perpisahan mungkin ya, ketemu hari ini besok berpisah apa segala macam, either teman, bisnis partner, apa segala macam, even keluarga gitu. One day kan semuanya juga ada waktunya gitu kan. Knowing that it doesn't get, pasti saat kita kehilangan kan nggak akan get easier juga ya. It must be hard juga gitu. Cici ada nggak sih yang kayak satu apa ya, kayak aku nggak tahu nih, apa kayak siap-siap kayak kalau apa atau serba curigaan gitu, kayak ada relatif atau keluarga lain mungkin yang kayak udah sakit gitu. Cici ada nggak sih kayak apa ya, kayak trauma gitu mungkin, kayak wah gitu, ngerti nggak sih? Iya, takut kehilangan atau apa gitu. Traumanya sih nggak lebih nggak yang bukan takut kehilangan gitu ya, tapi kalau sampai sekarang gitu ya, aku tuh kalau dengar sirine ambulan sama mesin di rumah sakit tuh yang nit itu tuh hati tuh nggak damai sejahtera. Rasanya tuh masih yang kayak gitu. Tapi kalau kayak persiapan takut kehilangan keluarga lagi apa segala macam itu enggak sih. Karena itu dia, sebagai orang percaya kita tuh punya privilege gitu, kita tahu bahwa di afterlife itu nanti kita gather lagi together gitu. Jadi ya itu, aku ngucap syukurnya gitu, kayak setiap kali kangen sama mama apa segala macem, aku cuma pikirnya gitu, ya udah nggak apa-apa, aku kangen, aku sekarang nangis, itu adalah emosi yang wajar banget, kita kangen sama orang yang kita kasihi, tapi jangan berlarut-larut dan jangan juga kehilangan pengharapan, karena perpisahan ini sementara, nanti kita akan ketemu lagi. Nah, kalau mama aku kan udah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, PR-nya justru aku nih yang masih di dunia. Aku juga harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Gitu. Ya PR kita semua yang masih di sini. PR ya, juga. Aduh. Ci. Agak bingung. Iya, aku agak kayak, karena kayak emang hebat banget, Ca. Kayak even terakhir aku ke rumah sakit ya, Ci, ke MRCC gitu. Si Om Akim aja masih inget suster yang ini gitu-gitu, sampai masih inget, Ca, saking lama juga kan di situ ya. Itu tuh aku kayak, aduh, aku mau sedih tapi kok si Om Akim juga kayak biasa aja gitu. Jadi aku kayak penasaran apakah ada yang gitu-gitu. Sampai udah bestie kita sama perawat sama security. Jadi kalau andai kan mungkin kayak diantara kita lagi ada yang ngerasain kehilangan seseorang atau sesuatu mungkin gitu ya, itu sih tadi menurut aku bagus banget ya, kayak Citata ya, kayak nggak apa-apa gitu ya, memang ini ya kangen ya sedih, kehilangan memang nyata, Betul. ya udah, tapi ya jangan berlarut-larut dan jangan kehilangan pengharapan, itu sih yang paling penting kayaknya. And I think that's a privilege jadi orang Kristen. Bener. Karena akhirnya kita tahu gitu, kayak the fact that nanti kita akan ketemu lagi gitu, pengharapan yang itu. Dan itu yang nggak semua orang, yang kalau orang yang nggak believers kan nggak mungkin nggak percaya yang kayak gitu ya. Tuh ya semoga kita find peace lah di kehilangan apapun dan siapapun itu gitu. Thank you banget Citata udah mau Sama-sama. open up and share about your process. I think itu menguatkan aku secara personal juga, dan pastinya buat banyak orang lain yang pasti dealing with grief dan akan deal with grief. Dan I think it's just amazing untuk melihat bagaimana kita mempunyai Tuhan yang benar-benar sesayang itu dan sedekat itu, nggak akan ninggalin kita dalam kita lagi bersungut-sungut bertanya-tanya ke Tuhan aja, Tuhan tetap ada di situ untuk kasih kita comfort gitu. And it's so amazing to see gimana Tuhan benar-benar merangkai segala sesuatunya untuk kebaikan gitu. Kayak tadi Cici juga bilang, dari pengalaman ini mungkin banyak hal yang kita nggak bisa ngerti kenapa ABC harus terjadi, kenapa mungkin Cici harus kehilangan mama, tapi di situ banyak pesan pribadi juga dan malah menguatkan kita lebih dalam lagi dalam iman gitu. I think it's just a privilege gitu, kita punya Tuhan yang punya Bapak yang sebegitunya gitu sayangnya sama kita. Dan aku personally berharap banget dari cerita pengalaman Cici gitu ya, banyak juga yang terberkati gitu. Karena aku personally, aku tuh juga, makanya kayak kenapa aku juga langsung ngomong sama Caca kayak
aku sama Caca kan gitu ya Ci, malu-malu kalau minta orang jadi guest gitu kan, karena kayak kita siapa gitu. Tapi karena pas terakhir aku mikir-mikir kayak gila, aku aja bisa terberkati gitu sama keluarga Cici gitu kan. Kayak ya udahlah, kita syuting aja sama Citata gitu kan, karena semoga kalau yang lagi ngalamin kan pasti lebih lagi ngerasa terbantu gitu kan. Aku personally karena sangat terbantu dan sangat terberkati juga sama pengalaman Cici sekeluarga, jadi aku kayak thank you Cici. Thank you. Gitu. Mungkin kita mau close Boleh dengan satu ayat ini. Di Psalms 147 verse 3 it says he heals the brokenhearted and binds up their wounds. I think ini semoga podcast episode kali ini bisa jadi reminder untuk kita semua bahwa it's okay to come to God dengan nangisnya kita saat kita lagi kangen sama orang yang kita kehilangan itu atau apapun itu. I think he's always there to comfort us. He's always there waiting for us with his arms wide open untuk terus memeluk kita lagi, to reassure us bahwa kita nggak sendirian. So we pray that this podcast, this episode bisa menguatkan siapapun yang mendengar episode ini. Iya, Cici mungkin ada something yang mau disampaikan gitu. Apa ya, pokoknya apapun yang kita sedang alami hari ini, mungkin yang lagi berbeban berat, mungkin yang lagi ada di dalam lembah kekelaman, percaya aja dan buka mata hati, minta Tuhan bukain mata hati kita supaya di dalam lembah kekelaman itu kita bisa ketemu sama Tuhan, supaya kita tuh punya pengalaman yang lebih lagi saat di dalam lembah kekelaman itu. Terus juga kalau yang saat ini lagi sedih, it's okay untuk sedih, untuk nangis, itu tuh normal banget. Nangis aja sama Tuhan, cerita aja sama Tuhan apapun yang kamu rasain, percaya deh, nggak ada apapun di bumi ini yang bisa comfort kita lebih dari yang Tuhan lakuin buat kita. Gitu. Nah, aku juga jadi sedih. Emang cewek-cewek Iya nih, aduh. Ya udahlah. Thank you Ci. Thank you once again Cici. Semoga semuanya terbantu. Aku juga sangat terberkati. Caca juga pasti. Yes. Okay, that's it for this episode. See you on the next episode and bye bye.